jumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik, wong ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan Selamat. nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya nekan dalam konten YouTube. Gimana, Mbak? Oke. Eko, itu aku mau tanya. Kan apa namanya? Temen aku kan di sini kan 7 bulan. Nah, dia itu kan kemarin itu sebelum tanggal 15 bulan kemarin kan, dia minta surat notis sama imigrasi. Kan dia mau apa namanya? Mau nge-break gitu loh, minta surat notis. Tapi majikannya kan nggak mau tanda tangan. Majikannya itu kan main tangan sama itu apa-apa kalau kerja itu pasti dipotong 200 gitu. Ya, ini sekarang dia di interminit tapi kok selama 7 bulan kok KTP-nya nggak dikasih ya sama agent, nggak dibikinkan KTP dia selama 7 bulan. Terus? Dia udah ngomong sama aku gini, terus ini aku besok terus aku mau kesini lagi gimana nanti kalau saya ditanya KTP katanya. Nah, kenapa dari kemarin nggak kamu lapor aja sama polisi apa imigrasi? Udah waktunya ini, udah di interminit, besok dia harus pulang Indo, udah dibeliin tiket tadi. Terus sama dikasih uang interminitannya itu cuma dikasih separuh dia sama majikannya. Terus kapan pulangnya? Pulangnya besok sore. Maksudnya kan kasihannya itu KTP-nya itu loh. Dia kan pengen kesini lagi. Dia kan di sini udah 7 bulan, udah selesai tuh potongan sama PT, udah nggak punya potongan. Nah, masalahnya itu KTP-nya sama agensinya itu nggak dibikinkan gitu loh. Kan aneh. Masa selama 7 bulan nggak dikasih KTP, nggak bikinkan KTP? Wes. Iya, udah. Saya sudah boleh ngomong apa masih dengerin dulu? Enggak, udah boleh. Maksudnya solusinya gimana gitu loh. Masalahnya anaknya tanya terus sama saya juga bingung. Kenapa nggak anaknya sendiri suruh telepon saya? Kenapa harus lewat sampean? Dia kan nggak bisa terlalu ngomong tuh. Masalahnya kan gimana ya, ibu-ibu sih. Duh. Bingung dia, belum pernah pengalaman di Hong Kong, jadi ya nggak tahu dia harus gimana gitu. Dia kan ex Singapura, tapi kan orangnya udah ibu-ibu gitulah. Mau ibu-ibu, mau kakek-kakek, mau mbah buyut, ya kan. Kalau nggak mau belajar, kalau nggak memahami tata aturan Hongkong, terus nek ngene iki piye? Nah, makanya itu ya susah sih dibilangin. Nah, udah kita nggak perlu nyalain orang. Sekarang sudah saya giliran ngomong apa belum? Jelasin. Iya, sudah. Saya harus dengerin sampai setengah jam apa saya ngomong lagi? Boleh ngomong. Jenengan aja yang ngomong. Aku udah, maksudnya pengen ngerti aja harus bagaimana gitu. Nah, besok dia ke bandara jam berapa? Besok ke bandara katanya sih agak siangan katanya. Jam berapa? Gak tahu siang apa. Katanya sih jam 10 kalau nggak jam 11 gitu. Ya sudah lah, ngising sore kayaknya terbangnya. Ya sudah, ngising beling aja lah. Kita nggak bisa ngasih solusi karena nelponnya juga hari ini. Dan besok dia jam 10 berangkat. Sedangkan labor dengerin saya ngomong ya, Mbak. Kalau saya ngomong sampean dengerin ya. Ya jangan sampean ngomong saya ngomong ya. Oke? Orangnya nggak mau nelpon sendiri, orangnya nggak nanya sendiri lewat sampeannya nanyanya banyak sekali, terus kita cuma mau gosipin atau mau cari solusi kan, itu aja sih kan. Kalau gosipin ke sebelah aja, jangan ke saya. Kalau ke saya kan solusi. Jadi menurut saya kan begini nih. Dia punya masalah sejak lama dan dia tidak mencari tahu dan dia tidak bertanya dan dia tidak bergerak. Kemudian bertanya memaksa sama sampean, sudah besoknya dia berangkat. Kemtima, terus kita harus kayak gimana untuk ngatasi solusinya? Orang nggak dibikinin KTP itu bukan salah PT,
bukan salah agent, bukan salah majikan, tapi kitanya sendiri yang terlalu, mohon maaf ya, sekali lagi saya ngomong, terlalu nggak mau tahu. Saya nggak bilang bodoh, saya nggak bilang bodoh, saya nggak bilang goblok, saya nggak mau bilangkan kalimat-kalimat yang jelek, tapi terlalu tidak mau tahu atas masa depannya dia, atas kehidupannya dia. Terus kita mau bantunya kalau besok dia sudah mau pergi terus gimana? Ya kan? Mau minta KTP, mau laporan ke labor, mau semuanya, jam 10 sudah harus berangkat. Otomatis jam 10 berangkat kan ya jam 6 sama jam 7 sudah harus di bandara. Sampean bisa nggak telepon sampean itu cari tempat yang agak enak gitu loh. Kalau sampean mau tanya, TV ini sampean itu loh, sampean itu mau nanyain temen nih sampean, nasibnya temen sampean sendiri juga sakarpe. Jadi aku itu mau ngasih info itu kayak gimana, kayak gitu. Kalau kadang-kadang kita dilihat orang marah-marah ya, yang nanya ini juga yang nanya juga nggak nempatin situasi dan keadaan, dan orangnya sendiri tidak tidak peduli dengan hidupnya dia sendiri, bisanya cuma nanya sudah injury time, sudah besok sudah pergi, terus gimana? Ya nikmati aja ketidakpahaman, ketidakpedulian dirinya sendiri terhadap dianya. Bisa dipahami nggak maksud saya? Iya, bisa. Ya sekarang gini aja, karena sudah nggak mungkin bisa mendapatkan KTP, nggak mungkin laporan ke labor atas tuntutan segala sesuatunya, ya udah terima aja. Yang harusnya dia terima penuh, dia terima separuh, dan dia iya aja. Dan sampean milih agent anaknya juga milih agent yang nggak bener. Ini banyak. Itu dari Indo ke sini itu dia, ya nggak tahu lah kok. Ya makanya, karena ketika saya tidak ngomong sama orangnya, jawaban sampean pasti nggak tahu, nggak ngerti, nggak paham. Soalnya hari ini sampean disodori nasi goreng. Ya dengerin saya ngomong. Sampean disodori nasi goreng yang sudah dibumbui, cabenya 25, sudah dirajang-rajang. Terus sampean disuruh mangan aku iki terus kepedesen piye? Yo mandek kolemu mangan. Jelas-jelas pedese rakaru-karuan diterusno, nggak cari tahu, nggak nanya-nanya sebelumnya. Sekarang sudah injury time, wetenge wis mules-mules, wis mencret-mencret baru nanya. Terus aku piye iki, periksa nggak ke rumah sakit? Nah, bisa dipahami nggak maksud saya? Nah, ini termasuk sampean juga bisa. Ya. Saya tidak ingin menyalahkan sampean. Jadi saya tidak ingin menyalahkan sampean, ya. Dan sekali lagi, kalau sampean punya teman dan nelponnya sudah sebulan yang lalu, 2 minggu yang lalu, segera obati sebelum terdiagnosa sampai kritis yang kayak gini, emergensi yang kayak gini. Ya kan, banyak sekali ya. Sekali lagi, saya tidak bisa menolong dan tidak bisa membantu orang-orang yang ada di luar sana yang tidak terjangkau oleh saya. Dan saya tidak menjadi manusia yang terlalu kepo. Ketika seseorang pakai orang lain, terus jangan pakai orang lain. Saya nggak terlalu kepo untuk urusan yang seperti itu. Orang yang datang ke saya aja udah gak karu-karuan, bisa jadi gak kelaten, saya juga gak bisa ngurusi. Makanya yang sampean sampaikan kepada temennya, tonton konten ini. Jadi saya itu ngomong sama teman-teman semuanya, kalau kalian ingin membantu teman-teman kalian, gak usah susah-susah, share aja linknya, selesai. Suruh mereka nonton saya, selesai. Tapi kembali lagi, ya, berbuat baik kepada orang lain. Gak semuanya orang mau. Ya kan, giliran sing barang elek-elek sarser, giliran nulungi wong sing apik kok mendah menkenaan sandro, bayarane akeh aku ora oleh opo-opo. Ini loh, ini kita Mbak. Sekali lagi, aku tidak memaksa orang lain nonton, tapi kalau mau memberikan informasi, suruh mereka nonton saya, biar sampean sewe yo gak mumet, sampean dhewe yo enggak pening, sampean dhewe yo enggak kepotokan,
Sampean sendiri sudah punya pekerjaan, sudah mumet, sudah bingung, ditakoki kancane. And the end sampean balik lagi nanya ke saya nanya ke sampean jelaskan lagi ke dia. Begitu panjangnya jalur. Bisa dipahami nggak maksud saya? Sekali lagi saya tidak ingin memarahi Iya. sampean, ya. Siapapun Mm. sampean saya sangat berterima kasih sampean masih di saat-saat yang genting sampean masih ingin membantu temennya sampean. Sampean Iya, jadi masih ya, ada jiwa gimana ya? Kayak kasihan gitu lah aku lihat ibunya itu. Mm. jadi ya iya sudah kasihan tapi wis jegur pecerene kuwi sampai nang ndas-ndas. Terus caranya kita itu mau jambak rambutnya yang tinggal terlihat rambutnya, tangannya wis gak ketok. Iya. Ya nek dibatek rambutnya buka ambrol ya, malah kelaran. Mm-mm. Pak peribahasanya itu kayak gitu. Nek orang Jawa bilang paribahasanya itu wis kayak gitu loh. Dan aku harus kayak gimana lagi ketika posisi sudah besok pulang? Ya sudah, kalau dia di interminate, oke. Sekarang kasih tahu aja sama dia, harga tiketnya dia harus minta, harga tiket ya. Kemajikan harus minta harga tiket, surat interminate-nya dia harus pegang, terus nanti boarding pass-nya jangan sampai hilang. Jadi tiga hal ini nanti ke bawah ke BPJS supaya dia bisa dapat pencairan dana. Wis, kita nulunginya cuma di titik itu. BPJS. Ya. Iya, nanti Wis, saya ngomong sama ya, anaknya. wis di luar terus kasih tahu sama dia nontono konten ini. Ojo nonton TikTok ae. Iya. Itu nanti kalau ke sini maaf tanya ya, kalau ke Hongkong lagi nanti ID Hongkongnya ditanyain lagi nggak? Ya, terlepas mau ditanyain lagi atau tidak, dia nggak punya, jawab aja, nggak dibikinin sama agennya. Nggak dibikinin sama majikan. Itu agensinya itu area Junuan. Sudah nggak perlu dibicarakan. Nggak perlu dibicarakan di sini ya. Kita nggak perlu nyalain orang lain ya. Yang kita pikirkan adalah nasib kita, diri kita, dan bagaimana ke depannya kita. Jangan terlalu cuek. Jangan terlalu tidak peduli. Ya, mau majikannya mukul, mau majikannya motong, kalau menurut hati nurani ini sudah nggak bener, berjuanglah, cari jalan, cari cara, jangan diem saja. Harusnya aku ngomongnya kayak gini sama orangnya, nggak sama sampean. Kalau aku ngomongnya sama sampean nanti dibilangin wah Sandro marah sama sampean padahal sampean orang baik mau bantu dia, bener nggak? Iya benar. Ya, saya nggak mau salah paham kepada sampean. Ya sampean orang baik ya kan. Tapi giliran dimpo ingin iki terus aku kudu piye? Aku kate ngamuk yo iki duduk menungsani. Aku kate gak ngamuk kok yo masalah ini terlalu sampai jauh ke area yang seperti ini. Jadi ya sudah wis. Intinya sampean bilang ini pembelajaran buat dia. Yang bisa kita tolong terakhir karena dia di interminate supaya ada pelipur lara. Ada pelipur lara yang saya kasihkan tadi BPJS supaya bisa cair. Jadi harganya tiket itu dia harus minta, bilang aja itu perlu. Harus minta ke majikan, kontrak kerjanya dia harus disiapkan. Kemudian nanti boardingnya jangan sampai hilang disimpan, ya kan? Terus surat interminate-nya juga jangan tidak diminta. Harus diminta ya, harus bawa itu semuanya ke BPJS supaya pelipur lara dapat 1,5 juta, 2 juta, 3 juta atau 4 juta kan alhamdulillah. Wis. Itu di mana BPJS-nya di Jakarta ya? Desanya dia, kabupatennya dia di mana wis gitu aja. BPJS ke seluruh Indonesia bisa diklaim. Baru tahu aku kalau BPJS bisa cair. Nah, itu kalau di interminate. Oh, kalau di interminate. Di interminate sampai kecelakaan kerja, telinganya patah, apa tangannya boleng atau tangannya patah, kakinya buntung. Ya makanya ya nggak tahu ya, aku harus kayak gimana sih untuk memberikan edukasi ya. Aku udah tiap hari lo bikin konten.
Aku ya sering nonton kok Nah, kontennya. kan sampean kan. Nah, makanya nih orang-orang di luar sana Heeh. ini loh yang sampean diceritani kayak gini. Terus piye? Ya. Aku juga bingung sih udah tak kasih tahu anaknya tak suruh lapor aja ke labor gitu kan, Ah, apa ke ini ke KJRI ah, gitu. ah. Pangga aja ngeyel sih, terus akunya harus gimana? Aku paling gak suka juga kalau anak juga ngeyel gitu loh Oh kok. ya sudah, ya pantas lah, ya biarlah itu diterima sama dia gitu. Ngeyel angel Iya, obate, wis gak enak obate kalau memang ngeyel. padahal pernah diusir sama majikannya tidur di itu tempat satpam bawah rumah. Pernah diusir 3 kali, disuruh tidur di luar. Nah, dia pernah cerita Tapi kalau dia nggak lapor. kalau kalau Kenapa? kelihatannya cerita itu saya pernah dengar sih, tapi ya sudahlah, udah kita nggak perlu mikirin orang yang dianya sendiri nggak mau mikirin dirinya sendiri, kita nggak perlu mikirin Iya, orang-orang yang memang dia nggak mau berjuang buat dirinya sendiri, wis. Saya rasa pembicaraan kita daripada gosipin orang-orang yang nggak iya sih benar. penting, gosipin dia yang nggak penting, udah Mm-mm. cari kasih Udah. kasih tahu aja dia, Ya nanti saya kasih tahu anaknya. suruh tonton konten saya. Nanti coba saya upload semuanya ya, ya apapun lagi ceritanya, yang jelas sudah, kalau orang tidak peduli dengan dirinya sendiri, kenapa kita harus capek-capek Iya, ya? iya, Kenapa kita iya, harus capek? oke. Banyak banyak sekali Heeh. teman-teman kita itu yang kitanya bukan belagak ya, kitanya itu ngerasa bahwa anak ini harus ditolong tapi dirinya sendiri tidak mau menolong. Apa yang harus Iya, dia heeh. lakukan? Kalau dia nggak mau menolong, dia nggak mau bergerak, dia nggak mau speak up, dia nggak mau memperjuangkan dirinya sendiri, terus ngapain kita capek-capek ngomongin orang-orang yang memang dengan dirinya sendiri aja nggak peduli. Pahami sih? Iya, heeh. Bisa dipahami, Heeh. Mbak? Ya, Iya, wis. bisa, bisa. Wis, Oke, oke. sampean Terima terima kasih kasih. ya. Heeh. Mudah-mudahan Ya, sampean terus terima kasih menjadi aku. orang yang baik ya. Sehat selalu buat Iya, sampean, Mbak ya. amin. Yo, Iya, makasih oke. juga ya. Heeh. Sehat selalu, Mbak Makasih E. juga ya, Yo, Bro. Yuk, yuk, bye yuk. Yuk, makasih. bye. Yuk, bye-bye. Buat teman-teman semuanya ya, kadang kita kita itu menjadi teman-teman juga itu semuanya ya, sebagai manusia yang kita itu pingin membantu, tapi terkadang ya kan, orang yang mau dibantu itu membantu dirinya sendiri aja nggak mau, atau nggak bisa, atau malas ya. Ya, sekali lagi, kalau membantu dirinya sendiri aja mereka tidak mau, ya sudah, ngapain kita capek-capek membantu ya. Karena kunci di sini adalah hidup kita, ya diri kita. Hidup kita itu diri kita. Hidup kita tidak kita gantungkan kepada orang lain ya. Hidup kita ya diri kita yang menentukan. Hidup kita adalah diri kita sendiri yang ngatur, yang men-set up ya. Sekali lagi terima kasih mbaknya yang sudah telepon, sampean orang baik, ingin membantu saudaranya, ingin bantu temennya atau siapapun lah itu yang ingin sampean bantu. Tapi kembali lagi, selama bukan diri kita sendiri yang berjuang, maka nothing can do anything. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetap semangat, tetap berjuang, tetap belajar, dan carilah tontonan-tontonan yang membuat Anda jadi pintar dan paham. Jangan sekali lagi sebisa mungkin, jangan kebentur masalah baru kalian cari tahu, baru kalian belajar. Tapi belajarlah sebelum masalah itu datang. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.